Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Devi. Pada kesempatan kali ini, kakak akan menjelaskan materi mengenai KSN di bidang matematika. Pertama, kita perlu tahu apa aja nih materi yang biasanya muncul pada soal-soal KSN di bidang matematika ini. Jadi, materi KSN itu khususnya di bidang matematika biasanya ada 5 bidang. Yang pertama itu adalah bilangan. Bilangan ini meliputi bilangan bulat, bilangan rasional, atau pecahan, kemudian bilangan prima, dan lain-lain. Kemudian ada juga mengenai KPK dan FPB, dan pola bilangan. Kemudian yang selanjutnya adalah aritmatika. Aritmatika ini meliputi operasi bilangan, persamaan linier satu variabel, persamaan linier dua variabel, dan sistem pertidaksamaan linier. Nanti kita akan belajar lebih lanjut materi ini pada video selanjutnya. Materi yang selanjutnya yaitu adalah geometri. Geometri ini meliputi bidang datar dan geometri ruang, yaitu berupa luas, keliling, kemudian ada juga sudut, volume, luas permukaan, jarak, baik itu titik ke bidang, titik ke garis, maupun jaring-jaring. Selanjutnya adalah statistika, data, dan pengukuran. Materi ini meliputi rata-rata, perbandingan, diagram batang, lingkaran, diagram garis, kemudian presentase, pengukuran, kecepatan. Dan yang terakhir itu adalah kombinatorik. Mungkin adik-adik masih kurang familiar dengan kombinatorik ya. Nanti tentunya akan dibahas pada video selanjutnya. Kombinatorik ini meliputi penggunaan kombinasi dengan teknik counting problem dan pengenalan pola dengan menggunakan kombinasi. Untuk materi perdana kali ini, kita akan membahas hal yang paling mendasar terlebih dahulu. Ya, kita akan bahas mengenai bilangan. Tentunya kita sudah mengenal apa itu bilangan. Kita sering menemuinya dalam kehidupan sehari-hari. Bilangan itu sendiri adalah suatu konsep dalam ilmu matematika yang digunakan untuk pencacahan dan pengukuran. Kita bahas terlebih dahulu bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, dan juga bilangan bulat positif. Seperti min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini adalah bilangan bulat. Kemudian, bilangan bulat itu sendiri terdiri dari beberapa himpunan bagian, yaitu yang pertama, bilangan asli. Kemudian yang kedua, bilangan cacah. Ketiga, bilangan genap. Kemudian bilangan ganjil, bilangan prima, dan bilangan komposit. Bilangan asli itu sendiri adalah bilangan bulat positif yang mulai dari 1 dan seterusnya, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini bilangan asli. Kemudian bilangan cacah itu adalah angka 0 dan juga bilangan positif. Jadi dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian bilangan genap. Bilangan genap itu adalah bilangan bulat yang habis dibagi oleh 2. Contohnya 2, 4, 6, dan seterusnya. 2 tentunya habis dibagi 2. 4 dibagi 2. Hasilnya 2, sisanya 0. Kemudian 6 dibagi 2, hasilnya 3, sisanya 0. Jadi bilangan-bilangan ini adalah bilangan yang habis dibagi 2. Artinya tidak punya sisa atau sisanya 0. Kemudian selanjutnya adalah bilangan ganjil.
Bilangan ganjil adalah bilangan bulat yang tidak habis dibagi 2. Contohnya 1, 3, 5, dan seterusnya. 3 jika dibagi 2, itu hasilnya 1 dan sisanya 1. Atau kita bisa tulis 3 itu sama dengan 2 dikali 1 ditambah 1. Jadi sisanya 1. Itulah bilangan ganjil. Selanjutnya adalah bilangan prima. Bilangan prima itu sendiri adalah bilangan yang tidak dapat dibagi oleh bilangan apapun kecuali dirinya sendiri dan juga 1. Contohnya 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah bilangan komposit. Komposit itu sebenarnya adalah kebalikan dari bilangan prima. Jadi dia itu adalah seluruh bilangan asli kecuali 1 dan tidak termasuk dalam bilangan prima. Contohnya 4, 6, 8, 9, dan seterusnya. Bilangan bulat tadi bisa kita letakkan pada suatu garis yang namanya garis bilangan. Jadi, garis bilangan ini garis untuk meletakkan bilangan, sehingga pada garis bilangan ini kita dapat mengetahui urutan letak bilangan tersebut. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Pada garis bilangan ini terlihat bahwa lambang bilangan selalu ditulis berurutan. Urutannya dari yang kecil menuju bilangan yang paling besar. Dan letaknya itu dari kiri ke kanan. Urutannya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sebelum angka 0, itu pun ada namanya bilangan bulat negatif yang tadi sudah kita bahas. Nah itu urutannya dari kanan ke kiri itu semakin kecil, yaitu mulai dari min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Kemudian bisa kita perhatikan juga bahwa jarak antar titik selalu sama. Misalnya, jarak 0 ke titik 1 sama dengan jarak 1 ke 2, dan seterusnya. Selanjutnya, kita perlu tahu nih bagaimana hubungan antar bilangan yang satu dengan yang lain. Kita perlu tahu kaitan antar bilangan ini. Nah, kaitan ini bisa kita lakukan dengan operasi bilangan bulat. Operasi bilangan bulat itu sendiri terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Penjumlahan dan pengurangan memiliki peranan yang sama. Artinya, kita dapat melakukan pengurangan dengan cara menjumlahkannya dengan lawan bilangannya. Sebagai contoh, misalkan kita mempunyai 5 dikurang 8. Maka kita bisa tulis 5 dikurang 8 sebagai 5 ditambah lawan dari angka 8 ini, min 8, yaitu sama dengan min 3. Begitu pula, jika kita mempunyai angka 5 ditambah dengan 8, kita akan punya atau bisa kita tulis sebagai 5 dikurang negatif 8. Nah, pada penjumlahan bilangan bulat itu berlaku jika tandanya sama, maka angkanya tinggal dijumlah aja. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kayak ini ya, 5 ditambah 8.
Ya, dia akan sama dengan 13. Kemudian min 2 min 3 dia akan sama dengan 2 ditambah 3, itu kan 5. Kemudian tanda negatifnya mengikuti. Jadi min 5. Begitu. Tapi ini kalau tandanya sama ya. Sekarang kalau misalkan tandanya berbeda bagaimana? Kalau tandanya berbeda, maka kita cari selisih angkanya. Dan tandanya mengikuti tanda yang angkanya besar. Contohnya, misalkan 25 ditambah negatif 10. Dia akan sama dengan 25 dikurang 10. Jadi sama dengan 15. Contoh lain, misalkan min 8 ditambah 3. Dia akan sama dengan negatif 5. Dari mana? Ya, kita punya minus 8. Kemudian kita jumlahkan dengan 3. Berarti yang negatif itu berkurang. Gitu kan? Berkurang 3. Jadi sisanya negatif 5. Itu kalau tandanya berbeda. Jadi kalau misalkan plus bertemu negatif pada pengurangan atau penjumlahan, ini dia berubah menjadi negatif gitu ya. Kalau misalkan negatif bertemu negatif, contohnya 5 negatif min 8. Dia akan sama dengan ini jadi positif. Berarti 5 ditambah 8. Jadi 13. Gitu. Setelah operasi penjumlahan dan pengurangan yang punya peran yang sama, kita bahas yang tadi operasi perkalian. Nah, pada operasi perkalian bilangan bulat ini, kalau misalkan kita punya bilangan dengan tanda yang sama, nih, jadi kalau misalkan tanda sama, maka hasil kalinya itu akan positif. Tapi kalau misalkan tandanya berbeda, maka hasil kalinya negatif. Contohnya, misalkan 2 dikali 3. Jelas ya, kalian semua tahu 2 dikali 3 itu 6. Nah, ini kan tandanya positif ya, 2 itu. Dan 3 itu tandanya positif juga. Jadi, positif dikali positif itu hasilnya positif juga. Kemudian sekarang kalau tandanya negatif, tapi sama, jadi dua-duanya negatif. Misalkan negatif 2 dikali negatif 3, sama-sama negatif nih. Hasilnya akan positif katanya, jadi hasilnya 6. Kan? Jadi kita lihat tandanya dulu nih, negatif dikali negatif. Tandanya jadi positif gitu. Kemudian kita hitung angkanya. 2 dikali 3, hasilnya 6. Jadi tadi tanda ini kita masukkan ke sini. Jadi
positif 6. Karena positif gak usah kita tulis lagi, langsung aja kita tulis 6. Nah, sekarang kalau tandanya berbeda bagaimana? Contohnya, misalkan yang satu positif, kemudian yang satunya negatif. Jadi kita mau mengkalikan 2 dikali min 3. Maka hasilnya akan negatif 6. Jadi kita lihat tandanya dulu nih, yang ini positif. Kemudian kita kalikan dengan 3, tandanya negatif. Positif dikali negatif, jadinya negatif. Kemudian kita kalikan angkanya. 2 dikali 3, hasilnya 6. Kemudian tadi tandanya ini negatif, maka negatif 6-nya, negatifnya diikut sertakan dengan 6. Jadi negatif 6. Selanjutnya, jika dibalik, sekarang yang di depan nih, negatif. Dikali yang di belakangnya positif. Sama, akan menghasilkan negatif 6. Jadi, kita kalikan tandanya dulu, negatif dikali positif. Tandanya itu kan berbeda, jadi hasilnya negatif. Kemudian angkanya kita kalikan. 2 dikali 3, hasilnya 6. Tadi tandanya negatif, jadi negatifnya diikut sertakan. Jadi hasilnya negatif 6. Yang terakhir adalah operasi pembagian. Sebenarnya operasi pembagian ini dia memiliki peran yang sama dengan perkalian. Jadi kalau misalkan tandanya sama, maka hasil baginya positif. Tetapi kalau misalkan tandanya berbeda, maka hasil baginya itu negatif. Contohnya, misalkan yang bilangannya sama-sama positif ya, misalkan 20 dibagi 4 ya. 20 dibagi 4 sama dengan 5, jelas ya. Jadi ini tandanya itu positif ya, dibagi positif. Hasilnya tandanya positif juga. Sekarang kalau misalkan contoh yang negatif. Negatif 20 dibagi negatif 4. Hasilnya 5 juga. Jadi tandanya dulu kita lihat negatif dibagi negatif. Dia akan jadi positif ya. Kemudian kita lihat angkanya 20 dibagi 4 itu 5. Jadi tadi tandanya positif terus angkanya 5. Jadi hasilnya positif 5. Sekarang kalau misalkan tandanya berbeda. Contoh misalkan yang satu negatif nih, negatif 20. Kemudian yang satunya positif 4. Nah, maka ini hasilnya akan sama dengan negatif 5. Jadi kita lihat tandanya dulu. Yang ini negatif, yang ini positif. Jadi negatif dibagi dengan tanda positif. Jadinya tanda negatif. Kemudian angkanya mengikuti. 20 dibagi 4, 5. Jadi hasil baginya negatif 5. Sama jika sebaliknya 20-nya yang positif, kemudian negatif 4-nya atau 4-nya yang negatif, maka kita dapatkan negatif 5. Karena positif tanda ini dibagi tanda negatif, hasilnya negatif. Jadi kalau kita lihat positif dibagi negatif itu kan negatif. Kemudian kita lihat angkanya. 20 dibagi 4, 5. Jadi tadi tandanya negatif dan angkanya 5. Berarti hasil baginya negatif 5. Ini tandanya sama. Yang ini tandanya berbeda. Nah, tapi kalau misalkan kalian itu bertemu dengan operasi yang dikasih tanda kurung, maka tetap ya kalian harus melakukan
operasi untuk yang dikurung terlebih dahulu. Contohnya, misal 2 dikurang 5 ditambah 3 dikurang 1 dikali 4. Nah, kemudian 3 dikurang 1-nya kita kasih kurung. Maka jadinya ini dulu yang harus dikerjakan. 3 dikurang 1 jadinya 2 ya. Maka baru kita jumlahkan semuanya. Ditambah 2 dikali 4. Nah, barulah kita lakukan operasi kali terlebih dahulu ya. Yaitu 2 negatif 5 ditambah 8. Jadi hasilnya 2 dikurang 5 itu berapa? Negatif 3. Kemudian kita jumlahkan dengan 8. Hasilnya negatif 3 ditambah 8. Itu akan sama dengan negatif dari selisihnya ya. 3 dikurang 8 gitu. Jadi negatif 5. Negatif 5 jadinya 5. Operasi bilangan bulat itu juga punya sifat-sifat nih. Sifat-sifat dari operasi bilangan bulat itu diantaranya adalah distributif, komutatif, dan asosiatif. Oke, kita bahas satu-satu. Untuk distributif sendiri, maksudnya dia itu disebar gitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya 3 buah bilangan, katakanlah bilangan itu adalah A, B, dan C nih. Dia itu bilangan bulat. Sembarang ya. Jadi ya misalkan bisa 1, 2, 0, dan lain-lain. Pokoknya bilangan bulat. Kemudian sifat distributif itu artinya kalau misalkan kita jumlahkan dulu nih dua bilangan, kemudian kita kalikan dengan bilangan lain yaitu C, maka dia itu akan sama dengan kita kalikan dulu nih masing-masing A ke C, B ke C, baru kita jumlahkan. Jadi kita kalikan dulu nih A dengan C, kemudian kita kalikan B dengan C. Kemudian tandain ini mengikuti ke sini. Jadi kita jumlahkan dulu, baru kalikan. Akan sama dengan kita kalikan dulu masing-masing, baru kita jumlahkan. Itu namanya distributif. Ya sama halnya, kalau misalkan tandanya negatif. Misalkan A dikurang B, kemudian dikalikan dengan C. Dia akan sama dengan kalikan dulu masing-masing. A dikali C, kemudian B dikali C. Tandanya mengikuti. Gitu. Ya, A dikurangkan dulu dengan B, baru dikalikan, itu akan sama dengan kita kalikan dulu masing-masing, baru kita kurangkan. Itu namanya distributif. Sekarang, misalkan kita punya dua bilangan nih, A dan B, bilangan bulat sembarang. Nah, sifat komutatif itu bagaimana? Artinya, bisa ditukar nih. Jadi kalau kita punya sembarangan bilangan bulat, A ditambah B, dia akan sama dengan B ditambah C. Begitu juga dengan perkalian. Kalau kita punya A dikali B, itu akan sama dengan B dikali A gitu ya. Contohnya, 2
ditambah 3 akan sama dengan 3 kita tambahkan dengan 2. Ya kan? 2 tambah 3 itu berapa? 5. 3 tambah 2 juga 5 gitu ya. Jadi sama. Perkalian pun demikian nih. 2 kali 3 itu kan berapa? 6 ya. Akan sama dengan 3 dikali 2. Dia sama dengan 6 juga. Jadi boleh ditukar gitu ya. Itu namanya komutatif. Oh ya, contoh untuk yang distributif ya. Misalkan 2 ditambah 3 nih. Kemudian dikalikan dengan 4. Ya kan? Itu akan sama dengan yang di dalam kurung kita jumlahkan dulu. 2 ditambah 3 hasilnya 5. Kemudian kita kalikan dengan 4 hasilnya 20. Kita buktikan sama nih. Kalau misalkan kita kalikan satu-satu dulu, baru dijumlahkan ya. Jadi 2 dikali 4, gitu kan. Dengan 3 dikali 4 nih. Terus kita jumlahkan. Hasilnya 2 dikali 4 berapa? 8 kan. Ditambah dengan 3 dikali 4, itu 12. 8 ditambah 12 hasilnya 20. Jadi sama kan hasilnya. Nah, itulah contoh untuk distributif. Yang kalau misalkan dikurang juga sama ya. Jadi nanti ya di sini tandanya kita ganti kurang, di sini kita tandanya ganti kurang. Nanti di sini ganti kurang juga ya. Nah, yang terakhir itu adalah asosiatif. Jadi kalau asosiatif itu kalau misalkan kita punya 3 bilangan, kayak tadi bilangan bulat, misalkan A, B, dan C. Asosiatif itu artinya kurungnya bisa kita pindah-pindah gitu ya. Jadi misalkan A ditambah B ditambah C nih. Kita mau tambahin A sama B-nya dulu, itu akan sama dengan kalau kita tambahkan B sama C dulu gitu. Ini akan menghasilkan nilai yang sama. Contohnya, misalkan 2 ditambah 3 ditambah 1. Gitu kan? Ya, kita jumlahkan dulu 2 dan 3 gitu. Itu berapa? 5 ditambah 1, hasilnya 6. Akan sama saja kalau kita jumlahkan dulu nih, 3 dengan 1. Jadi 3 ditambah 1, kita jumlahkan dulu, baru kita jumlahkan dengan 2. Jadi hasilnya 3 ditambah 1, 4 kan? Jadi 2 ditambah 4, hasilnya 6 juga. Sama. Begitu pula dengan perkalian nih. Jadi A dikali B dikali C. Itu kita boleh mengalihkan A dengan B dulu, atau kita mau mengkalikan B dengan C dulu, hasilnya akan sama. Jadi mau A dikali B dulu baru dikalikan C, itu hasilnya akan sama dengan kita punya A tapi kita mengkalikan B dengan C dulu. Nah, ini hasilnya akan sama. Contohnya yang tadi aja ya. 2 dikali 3 dikali 1 nih. Kita kalikan dulu 2 dengan 3. Baru kita kalikan dengan 1. Hasilnya, ini kan 6 ya, 2 kali 3. 1. Hasilnya 6. Atau kita mau mengkalikan dulu 3 dengan 1. Baru kita kalikan dengan 2. Ini hasilnya 3. Jadi, sama 6 gitu kan. Itulah asosiatif. Selanjutnya kita kerjakan contoh soalnya.
Hasil dari 10 ditambah negatif 5 dikurang negatif 8 akan sama dengan, ada pilihannya ya, A sampai D. Nah, sekarang kita kerjakan. Jika kita perhatikan di sini tidak ada tanda kurung ya, berarti ya berlaku kali bagi tambah kurang. Di sini penjumlahan dan pengurangan mempunyai peranan yang sama. Jadi, kita bisa lakukan penjumlahan dulu maupun pengurangan dulu. Sekarang kita coba kerjakan dulu yang pengurangan. Negatif 5 dikurang negatif 8. Jika tadi kita ingat, negatif bertemu dengan negatif, tandanya menjadi positif ya. Berarti dia nilainya akan sama dengan 10 ditambah negatif 5 ditambah dengan 8. Maka hasilnya akan sama dengan 10 ditambah negatif 5 plus bertemu dengan minus. Jadinya apa? Ya, berbeda tanda ya. Jadi negatif. Berarti jadi dikurang 5 ditambah 8. Hasilnya 10 dikurang 5 ditambah 8. Jadi 5 ditambah 8. Hasilnya 13. Jadi jawabannya adalah D. Misalkan diberikan operasi-operasi bilangan berikut ya. 514 dikurang 24 kali 12 ditambah 217. Nah, dalam operasi bilangan bulat itu berlaku kali, bagi, tambah, kurang. Jadi urutannya itu pertama adalah kali dulu, yang kedua bagi, kemudian yang ketiga itu tambah dan kurang. Jadi tambah dan kurang itu punya urutan yang sama. Gitu ya. Kali bagi juga punya urutan yang sama sebenarnya ya. Jadi ya bisa kita bilang yang pertama itu kali atau bagi gitu ya. Yang kedua itu tambah atau kurang. Cuman biasanya kita hafalkannya adalah kali, bagi, tambah, kurang gitu ya. Nah sekarang di soal ini kita punya ada perkalian, ada pengurangan, ada penjumlahan. Tapi ada yang dikurung nih, dia udah ngasih kurung dulu. Jadi kalau misalkan ada tanda kurung, itu kita dahulukan dulu yang ada tanda kurungnya. Walaupun itu misalkan ada kali, ada tambah, tapi yang dikurungnya tambah dulu, ya kita tambahkan dulu, baru kita kalikan dulu, karena yang ditambahkan itu dikasih kurung ya. Jadi yang pertama itu adalah yang dikurung dulu, baru mengikuti aturan kali bagi tambah kurang. Nah sekarang kita selesaikan soal ini bersama-sama ya. Nah ini yang ditanda kurung dulu kita kerjakan ya. Jadi 24 kali 12 itu berapa? 24 dikali 12 nih. 2 dikali 4, 8. 2 dikali 2, 4. Kemudian sekarang kita kalikan 1 ya. 1 dikali 4, 4 ya. 1 dikali 2, 2. Kita jumlahkan, jadi kita dapatkan 8. 4 tambah 4, 8. Jadi hasilnya 288. Tandanya mengikuti ya, dikurang. Nah, sekarang ada tambah, ada kurang.
berlaku asosiatif. Mau ini dulu, boleh, atau ini dulu, juga hasilnya akan sama. Sekarang kita kurangkan dulu ya, baru jumlahkan. Jadi 514 dikurang 288 nih. Bagaimana? 14 dikurang 8. Hasilnya 6 ya. Karena tadi udah diambil 1 jadi 0 kan. Kita ambil dari sini jadi 10 dikurang 8. 2. Di sini tadi jadi 4 ya. 4 kurang 2. 2. Jadi hasilnya 226. Barulah kita jumlahkan dengan 217. Dijumlah. Jadi 6 tambah 7, 13 ya. 1 ditambah 2 ditambah 1, 4. 2 ditambah 2, 4. Jadi hasilnya 443. Jadi jawabannya yang B. Soal selanjutnya, hasil dari 12 kali 13 tambah 13 kali 14 dikurang 14 dikali 15 tambah 15 kali 16 sama dengan berapa? Di sini ada operasi kali, tambah, dan juga kurang. Kita ingat bahwa urutan yang paling prioritas adalah perkalian. Maka kita kalikan dulu. Kita beri tanda kurung di perkalian, ya kan? 12 dikali 13. Kemudian ada lagi tanda kali di sini. Berarti 13 dikali 14. Lalu 14 dikali 15. Dan yang terakhir 15 kali 16. Kita kalikan dulu masing-masing ini. Baru kita lakukan operasi penjumlahan maupun pengurangan. 12 dikali 13 berapa? Oke, kita hitung bareng-bareng ya. 12 dikali 13. 3 dikali 2, 6. 3 dikali 1, 3. 1 dikali 2, 2. 1 dikali 1, 1. Kita jumlahkan hasilnya 6, 5, 1. Jadi 156. Kemudian kita kalikan 13 dan 14. Berapa? Ya, 182. Lalu 14 dikali 15. Hasilnya 210. Dan yang terakhir 15 dikali 16. Hasilnya adalah 240. Tandanya mengikuti. Nah, ini kan tambah. Berarti kita tambahkan, kurangkan, tambahkan. Maka hasilnya adalah ini dijumlahkan jadi 6 tambah 2, 8. 5 ditambah 8, 3. Jadi 338. Dikurang, ini kita jumlahkan. Negatif 210 ditambah 240. Atau bisa saja kita langsung kurangkan atau kita jumlahkan ya.
Hasilnya 30 ya. Jadi kita dapatkan hasilnya adalah 368. Jadi jawabannya A. Selanjutnya kita coba bahas soal cerita ya. Pak Hadi membeli 3 karung pupuk. Setiap karung berisi 20 kg. Kemudian dia membeli lagi 4 karung pupuk. Setiap karung berisi 25 kg. Pupuk tersebut kemudian digunakan untuk memupuk tanaman sebanyak 150 kg. Berapakah sisa pupuk Pak Hadi? Jadi bagaimana? Pak Hadi punya 3 karung pupuk. Setiap karung berisi 20 kg. Artinya, 1 karung pupuk itu isinya 20 kg. Maka, total pupuknya ada berapa? 3 dikali 20 kg. Total pupuk, ya kan? Mula-mula. Kemudian dia membeli lagi 4 karung pupuk. Setiap karung berisi 25 kilo. Artinya kalau membeli lagi pupuknya bertambah. Maka dijumlahkan. 4 karung. Masing-masing isinya 25. Artinya 4 dikali 25. Ini pupuk tambahan. Selanjutnya, pupuk tersebut digunakan untuk memupuk tanaman sebanyak 150 kg. Artinya, dari semua pupuk yang dipunyai oleh Pak Hadi, pupuknya berkurang. Berkurang sebanyak 150 kg ya. Ini semua satuannya kilogram. Maka hasilnya akan sama dengan 3 dikali 20, 60 ya. Ditambah 4 dikali 25. Nilainya adalah 100. Lalu dikurang dengan 150. Maka hasilnya 160 dikurang dengan 150. Hasilnya ya 10. Jadi jawabannya adalah yang B. Selanjutnya masih soal mengenai operasi bilangan. Di soal diketahui jika 5 dikali 8 dikurang A dikali 3 sama dengan 13, maka nilai dari A adalah apa gitu ya. Nah, di sini kita lihat ada operasi kali, kemudian kurang, dan kali. Jadi di sini hanya ada 2 operasi ya, perkalian dan pengurangan. Seperti sudah dipelajari, operasi perkalian dan pengurangan itu kita lakukan terlebih dahulu operasi perkalian dulu ya. Jadi di sini kita lakukan perkalian terlebih dahulu. 5 dikali 8, kemudian kita kurangkan dengan A dikali 3, di mana A-nya itu adalah sembarang bilangan bulat ya. Nilainya akan sama dengan 5 dikali 8 itu 40. Lalu kita kurangkan dengan A dikali 3 ya. Hasilnya adalah 13. Maka berapakah nilai A tersebut?
Seperti pada soal sebelumnya, kita tadi mempelajari pindah ruas. Sekarang, A dikali 3 ini kita jadikan satu objek atau satu kesatuan. Ya, katakanlah A dikali 3 itu suatu bilangan ya. Bilangannya misalkan kotak ini. Maka 40 dikurang kotak akan sama dengan 13. 40 dikurang berapa yang hasilnya 13? Kita bisa tebak-tebakan ya. Tapi kita juga bisa melakukan pindah ruas. Ini akan sama halnya dengan 40. Yang ini pindah ruas, kotaknya ke kanan, kemudian 13 pindah ruas ke kiri. Jadi 13 pindah ruas ke kiri, jadi negatif 13 ya. Jadi dikurangkan 13 sama dengan negatif kotak ini pindah ruas ke kanan, jadinya positif kotak ya. Nah, kotak ini adalah yang ingin kita cari. Maka 40 dikurang 13 itu hasilnya sama dengan 27. Jadi kotak ini nilainya adalah 27. Kotak ini tuh tadi adalah apa? Kotak ini itu tadinya adalah A dikali 3. Maka berapa yang dikali 3 hasilnya 27. Jawabannya adalah 9. Jadi jawabannya B. Soal berikutnya masih mengenai operasi bilangan bulat. Jika A06 ditambah 2B8 dikurang 12C sama dengan 561, maka nilai dari A, B, C secara berturut-turut adalah, jadi maksudnya di sini A06 itu A-nya suatu bilangan bulat, berarti pilihannya hanya dari 1 sampai 9 ya, karena dia akan membentuk bilangan ratusan. Contohnya misal 206. Tapi kita tidak tahu nih A itu berapa nilainya. Di sini kita akan mencari tahu. Oke. Diketahui hasilnya itu adalah 561. A06 ditambah 2B8 hasilnya berapa? Kemudian kita kurangkan dengan 12C. Hasilnya akan sama dengan 561. Teknik ini akan memudahkan kita untuk mencari nilai A, B, dan C. Kita mulai dulu dari angka satuan. Di sini kita belum tahu kan angkanya berapa. Kita lihat sesuatu dikurang C hasilnya 1. Sesuatu itu kita lihat lagi ke atasnya. Di sini ada 2B8 dan A06. 6 dan 8. Dua-duanya bilangan sehingga kita bisa ketahui hasilnya. 6 ditambah 8 itu akan sama dengan 14. Jadi di sini kita taruh 4. Kemudian satunya kita simpan di angka puluhan. Sehingga di sini kita bisa tahu nih nilai C. 4 dikurang C hasilnya 1. 4 dikurang C hasilnya sama dengan 1. Maka berapa nilai C yang memenuhi? Ya, C-nya akan sama dengan 3. Atau di sini kita akan coba pelajari ya yang namanya pindah ruas.
Sebenarnya ini akan kita pelajari di materi aritmatika nanti ya, atau aljabar. Nah, 4 dikurang C sama dengan 1. Di sini kan ada tanda negatif ya. Nah, sekarang kalau misalkan negatif C-nya kita pindah ruas, itu tandanya akan berubah. Dari yang tadinya negatif, itu jadi positif, maupun sebaliknya. Kalau dia tandanya positif, ketika pindah ruas, dia tandanya akan berubah jadi negatif. Berarti 4 itu akan sama dengan 1 ditambah C. Berarti sekarang kita mau cari nilai C nih. Berarti 1 ini harus kita pindahkan ruasnya ke sebelah kiri. Artinya C akan sama dengan 4. 1 positif pindah ruas jadi negatif. Berarti jadi dikurang 1. 4 dikurang 1 sama dengan 3. Jadi C-nya nilainya 3. Untuk angka yang kecil mungkin kita bisa menebak nilai C ini secara langsung ya. Kalau angkanya sudah mulai besar dan operasinya sudah mulai kompleks, maka kita akan lebih mudah menggunakan operasi pindah ruas yang tadi. Jadi kita dapatkan C-nya 3. C di sini nilainya 3. Selanjutnya kita akan cari nilai dari B dan A. Artinya, sekarang kita lihat angka puluhannya. Bilangan berapa yang jika dikurangi 2 hasilnya 6? Kita bisa langsung menghitungnya karena kita tidak mendapatkan tambahan dari angka satuan, ya kan? Angka satuan kan hanya 4 dikurang 3, begitu kan? Jadi, angka berapa yang kalau dikurangi 2 hasilnya jadi 6? Ya, katakanlah kotak dikurang 2, hasilnya 6. Sama halnya seperti tadi, kita bisa langsung menebaknya atau kita bisa menggunakan pindah ruas. Kalau kita tebak, ya kita bisa mendapatkannya nilainya adalah 8 ya teman-teman. Ataupun kalau mau pindah ruas, kita pindahkan negatif 2 ini ke ruas sebelah kanan. Karena tandanya negatif, jika pindah ruas menjadi positif, maka tandanya berubah menjadi tambah. Jadi 6 tambah 2 hasilnya 8. Berarti di sini nilainya adalah 8. Oke, yang terakhir adalah angka ratusan. Untuk menemukan penjumlahan antara A06 dan juga 2B8. Ini maksudnya 0 ya. Jadi berapa dikurang 1 hasilnya 5. Ya, jelas ya. Dia 6. Sama, kalian bisa menggunakan pindah ruas ataupun menebak langsung. Kalau menebak langsung ya, berapa yang dikurangi 1 hasilnya 5. Jadinya adalah 6. Atau ketika kita mencari bilangan apa yang dikurang 1 hasilnya 5, maka kebalikannya adalah ya kita jumlahkan. Berarti 1 ditambah 5, jadinya 6. Begitu.
Sekarang kita sudah mendapatkan hasil penjumlahan dari A06 dengan 2B8. Sekarang kita cari B dan A-nya ya. Sekarang kita buat garis baru saja. A06 2B8 ditambah hasilnya 684. Ingat, di sini kita punya 1 ya. Kita sudah menyimpan 1 dari penjumlahan 6 dan 8. Artinya sekarang kita jumlahkan. 1 ditambah 0 ditambah B itu hasilnya 8. Maka nilai B yang memenuhi adalah, ini kan 1 ya. 1 ditambah B sama dengan 8. Maka kita pindahkan nih 1 ke ruas kanan. Jadi kita dapatkan B sama dengan 8 plus pindah ruas. Jadi negatif. Jadi dikurang 1, maka hasilnya 7. Jadi kita dapatkan B-nya sama dengan 7. Sebenarnya tadi ketika kita sudah menemukan C-nya 3, ya kita bisa langsung jawab soal tersebut. Kita lihat di pilihan gandanya. Di sini kan C-nya yang angkanya 3 hanya 1 ya. Jadi kita bisa langsung pilih C. Namun jika kita ingin menyelesaikan soal ini, yang soalnya berupa soal isian, maka kita perlu melanjutkannya hingga selesai. Hingga kita mendapatkan masing-masing nilai dari A, B, dan C. Selanjutnya kita cari nilai A. Sekarang B-nya sudah berubah wujud menjadi 7. Betul? 7. Ya kan? Nih, kalau kita perhatikan 6 ditambah 8 sama dengan 14. 4-nya kita taruh di angka satuan, lalu satunya naik ke angka puluhan ya. Kita simpan di angka puluhan. Kemudian di angka puluhan ini kita hitung 1 ditambah 7. Hasilnya 8. Jadi kita tidak menyimpan angka ratusan apapun ya. Jadi A itu pure. A ditambah 2 sama dengan 6. Maka nilai A yang memenuhi itu berapa? A ditambah 2 itu sama dengan 6. Ya, kita coba pindah ruas lagi ya. Maka A itu akan sama dengan 6. Ini positif. Kalau pindah ruas jadi negatif. Maka dikurang 2. Maka hasilnya 4 ya. Jadi kita dapatkan A-nya 4, B-nya 7, dan C-nya 3. Jadi sudah tepat ya, jawabannya adalah yang C. Sebelum membahas KPK dan FKB, kita perlu tahu terlebih dahulu nih apa yang dinamakan dengan faktor. Misalkan kita punya angka 4. 4 itu didapatkan dari hasil perkalian berapa dan berapa saja. Tentunya 1 dengan 4 itu sendiri ya. Lalu 2 dan 2. Ada lagi? Tidak. Selanjutnya angka 8. 8 itu didapatkan dari hasil perkalian bilangan apa dan apa saja. Tentunya 1 dan dirinya sendiri. Lalu apa lagi? 2 dengan 4 ya. Ada lagi? Tidak juga ya. Sudah. Kemudian yang terakhir angka 12. 12 ini didapatkan dari hasil perkalian bilangan apa dan apa saja. Tentunya tadi 1 dan dirinya sendiri. Lalu 2 dan 6. Lalu ada lagi? Ya, 3 dan
4. Sudah? Oke. Nah, bisa kita lihat di sini ada angka apa saja. Ada angka 1, angka 2, lalu angka 4. Nah, kita kumpulkan dalam suatu himpunan. Nah, inilah yang disebutkan faktor dari angka 4 ini. Jadi 1 ini faktor dari 4. Kenapa? Karena 4 habis dibagi oleh 1, ya kan? 4 dibagi 1 hasilnya 4, sisanya 0, jadi dia habis. Kemudian 2 ini faktor dari 4. Mengapa? Karena 4 itu habis juga dibagi 2. Demikian juga dengan 4. 4 habis dibagi oleh dirinya sendiri. Jadi, secara umum, misalkan kita punya bilangan A dan B, bilangan bulat, maka A dikatakan faktor dari B jika B habis dibagi oleh A. Jadi faktor dari 8 apa saja? Ini ya, ini faktor dari 4. Kemudian faktor dari 8, 1, 2, 4, dan 8. Lalu faktor dari 12, 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Itulah yang dinamakan faktor. Selanjutnya, kita bahas tentang faktorisasi prima. Jadi, faktorisasi prima itu adalah penjabaran atau penguraian dari suatu bilangan menjadi perkalian bilangan prima. Nah, biasanya kita itu untuk melakukan penguraian, kita memanfaatkan yang dinamakan pohon faktor. Misalkan kita punya angka 40. Bilangan prima itu sudah dibahas kan pada sebelumnya. Itu dia mulai dari 2, 3, 5, dan seterusnya. Nah, jadi jika kita punya bilangan ini, kita bagi dengan tadi faktor bilangan prima, mulai dari angka 2 terlebih dahulu. Jadi kita bagi nih 40 dengan 2. Kita dapatkan hasilnya 20. Nah, kita coba lagi nih, apakah 20 masih bisa dibagi dengan 2 atau tidak? Jawabannya bisa. Hasilnya ya 10. Kemudian kita cek lagi, apakah 10 bisa dibagi dengan 2? Ya, bisa ya. Hasilnya 5. Sudah? 5 sudah tidak bisa dibagi dengan apa-apa lagi, karena 5 itu adalah bilangan prima, jadi hanya bisa dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Oke, jadi 40 ini bisa kita jabarkan atau uraikan sebagai perkalian bilangan prima. Jadi 40 ini adalah hasil kali dari 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5. Betulkah? Ya, coba ya. 2 dikali 2, 4. Kemudian 4 dikali 2, 8. Yang terakhir 8 dikali 5, 40. Jadi valid ya. Oke, nah ini juga bisa kita tulis sebagai bilangan pangkat ya. 2-nya kan ada 3, jadi dia 2 pangkat 3 dikali 5.
Itulah yang dinamakan faktorisasi prima. Sekarang misalkan kita punya dua bilangan bulat A dan B yang tidak semuanya 0. Maka KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari A dan B adalah bilangan bulat positif terkecil sehingga bilangan tersebut itu habis dibagi oleh A dan B. Kita simbolkan dengan KPK A, B. Nah, cara mencari KPK ini itu sama, bisa dengan dua cara. Yang pertama, kita gunakan kelipatan persekutuan. Kalau FPB tadi faktor, sekarang KPK kita gunakan kelipatan persekutuan. Atau cara yang kedua, kita bisa gunakan tadi faktorisasi prima lagi. Oke, jadi kelipatan persekutuan itu apa? Nah, contohnya misalkan kita ingin mencari KPK dari 4 dan 8 ya. Itu berapa? Sekarang kita cari dulu nih, kelipatan dari 4 itu berapa aja? Kelipatan. Yaitu, ya, 4 itu sendiri tentunya. Karena kan 4 dikali 1, 4. Kemudian, 4 dikali 2, 8. 4 dikali 3, 12. 4 dikali 4, 16, dan seterusnya. Itu adalah kelipatan dari 4. Kemudian, kelipatan dari 8. 8 itu sendiri 16. 8 dikali 3, 24, dan seterusnya. Jadi, kelipatan persekutuan dari 4 dan 8 itu adalah 8, 16, dan seterusnya ya. Delapan, 16, dan seterusnya. Nah, maka KPK itu kan tadi kelipatan persekutuan terkecil. Jadi, ya kita pilih yang terkecil. Di antara kelipatan persekutuan ini, yang terkecil adalah 8. Jadi, KPK dari 4 dan 8 adalah 8. Oke, sekarang misalkan kita gunakan faktorisasi prima. Tadi faktorisasi prima dari 4 itu adalah 2 pangkat 2. Faktorisasi prima dari 8 itu 2 pangkat 3. Kalau tadi di FPB kita pilih yang paling kecil dengan angka yang sama, sekarang kita pilih yang paling besar. Jadi ini kan sama-sama 2 nih. Maka KPK dari 4 dan 8 itu adalah 2. Nah, sekarang kita pilih pangkatnya yang paling besar. Begitu. Jadi KPK dari 4 dan 8 itu adalah 2 pangkat 3. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah 8. Sekarang kalau misalkan kita ingin mencari KPK dari 3 buah bilangan. Misalkan kita ingin cari ini KPK dari 8, 12, dan 30. Cukup besar bukan? Nah, sekarang kita akan gunakan faktorisasi prima. Faktorisasi prima dari 8, tadi kan sudah tahu ya, 2 pangkat 3. Sekarang faktorisasi prima dari 12. 12 itu faktorisasi primanya 2, 6. Kan? Kemudian 6 dibagi 2, hasilnya 3. Jadi faktorisasi prima dari
12 itu adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Kemudian yang terakhir 30 dibagi 2, 15. 15 bagi 2 sudah tidak bisa. Sekarang kita bagi 3. Hasilnya 5. Jadi faktor persekutuannya, faktorisasi primanya adalah 2 dikali 3 dikali 5. Sekarang kita lihat nih. 8 itu 2 pangkat 3 nih. 12 itu 2 pangkat 2 dikali 3. 30 itu 2 dikali 3 dikali 5. Di sini nih, faktor-faktornya itu ada 2, ada 3, dan ada 5. KPK itu sendiri kita pilih yang terbesar. Jadi di antara 2 yang ini, itu yang paling besar itu adalah pangkatnya 3. Jadi kita masukkan 2 pangkat 3 dikali 3. Di sini 3-nya sama-sama 1 ya. Jadi sama 3 pangkat 1 atau 3. Dan yang terakhir 5. Jadi kita punya hasilnya adalah 2 pangkat 3, 8 dikali 3 dikali 5. Hasilnya 120 ya. 8 dikali 3, 24 dikali 5, 120. Jadi KPK dari 8, 12, dan 30 adalah 120. Kita juga bisa menghitung KPK dari 8, 12, dan 30 dengan menggunakan kelipatan persekutuan yang tadi kita sudah pelajari. Kita cari dulu kelipatan dari 8 adalah 8 kali 2, 16 dikali 3, 24 dikali 4, 32, kemudian 8 dikali 5, 40, lalu berapa lagi? 8 dikali 6 itu 48, kemudian ditambah lagi dengan 8, 56, 64, berapa lagi? 7, 2, 80 ya. Apalagi 8, 8, lalu 9, 6, kemudian berapa lagi? 100, 4, lalu 112, lalu 120, 128. Banyak ya. Lalu 12 ya kelipatannya. Berapa? 12, 24, 36, 48, 60, 72 ya.
8, 4, berapa lagi? 9, 6, berapa lagi? 100, 8, lalu 120 ya. Kelipatan 30, 60, lalu 90, lalu 120 ya. Bisa kita lihat faktor kelipatan yang terkecilnya itu adalah berapa? 120 ya. Tadi kan kita sudah dapatkan. Nah, untuk melakukan ini diperlukan proses yang cukup panjang dibandingkan dengan menggunakan faktorisasi prima. Jadi, mau menggunakan persekutuan ataupun faktorisasi prima, ya tergantung dari soalnya ya, akan lebih mudah yang mana. Mari kita coba perhatikan garis bilangan ini. Sebelumnya, kita sudah mempelajari garis bilangan. Pada garis bilangan sebelumnya, bilangan-bilangannya itu mempunyai urutan dan juga selisihnya selalu sama, yaitu 1. Pada garis bilangan sebelumnya, dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sekarang, jika kita perhatikan pada garis bilangan ini juga mempunyai urutan, mulai dari 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Akan tetapi, selisihnya itu bukan 1. Jika kita perhatikan, dia selisihnya 2. 3 dan 5 selisihnya juga 2. 5 dan 7 selisihnya 2 juga. 7 dan 9 selisihnya 2 juga. 9 dan 11 2 juga. Jadi, pada garis bilangan ini, selisihnya sama semua, yaitu 2. Jika kita urutkan, maka bilangan-bilangan ini dapat membentuk suatu barisan bilangan. Yang mana pola barisan bilangannya adalah dimulai dari 1 dan meloncat 2. Nah, sekarang kita lihat bahwa 1 ini kita sebut sebagai suku awal atau suku ke-1. 3 ini kita sebut sebagai suku ke-2. 5 ini kita sebut sebagai suku ke-3, dan seterusnya. Jadi bilangan-bilangan ini, setiap bilangan masing-masing itu kita sebut sebagai suku kesekian. 1 suku ke-1, 3 suku ke-2, dan seterusnya. Selanjutnya kita coba latihan soal. Diketahui garis bilangan sebagai berikut: 1, 4, 7, 10, 13, dan 16. Tentukan pola bilangannya dan berapakah bilangan yang terletak pada suku ke-10. Pertama, kita cari dulu pola bilangannya. Jika kita amati, suku pertamanya itu adalah nilainya 1. Kemudian, kita lihat selisihnya antar dua bilangan. 1 dan 4 selisihnya adalah 4 dikurang 1, 3 ya. 4 dan 7, 3 juga. 7 dan 10, 3 juga. 3 juga. 16 dan 13, 3 juga. Jadi, pola bilangannya adalah dimulai
dari 1 dan bilangannya meloncat 3. Sekarang berapakah bilangan yang terletak pada suku ke-10? Kita lihat. 1 ini suku pertama, 4 ini suku kedua, 7 ini suku ketiga, 4, 5, 6. Kita ingin cari suku ke-10. Di manakah dia? Setelah 6 itu 7, kemudian ada 8, 9, dan 10. Jadi kita cari suku ke-10-nya. Berarti kita harus tahu dulu nih suku ke-7, ke-8, ke-9. Atau jika kita tidak ingin menghitung, sebenarnya dari suku yang satu ke suku yang selanjutnya itu bertambah 3 kan. Jadi kita tambahkan saja berapa kali meloncatnya lalu dikalikan 3. Jadi dari 6 ini dia meloncat berapa kali? 1, 2, 3, 4. Dia meloncat 4 kali. Artinya dia akan bertambah sebanyak 4 kali. Masing-masing loncatannya itu bertambah 3. Artinya 4 dikali 3. Maka suku ke-10-nya adalah 16 ditambah 4 kali loncatan. Masing-masing loncatannya adalah 3. Jadinya 16 ditambah 4 kali 3. Hasilnya adalah 16 ditambah 12, yaitu 28. Jadi suku ke-10-nya adalah 28. Atau kalau mau kita list satu-satu atau kita daftarkan satu-satu juga boleh. Jadi 16 ditambah 3 itu adalah 19 ya. Lalu ditambah 3. Jadi 22. Kita tambahkan lagi dengan 3. 25. Dan kita tambahkan lagi dengan 3. 28. Jadi hasilnya sama.